Sampai halaman berapa? Cek. Hah? Oh, bukan. Sampai lafal apa? Kalau halaman beda kita. Apa pertanyaannya? Kaifa? Bikiyam. Oh, bihaya ya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada sore hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah di tempat yang mulia dan pada kesempatan yang insyaallah penuh berkah. Ini merupakan suatu momentum yang sangat luar biasa dan mungkin belum tentu didapatkan oleh orang-orang selain kita, karena banyak mereka yang diberikan kesempatan juga, tapi belum tentu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar agama. Ada juga mereka diberikan kesehatan oleh Allah, belum tentu juga tergerak hatinya untuk belajar agama dengan kesehatan tersebut. Pada saat ini kita diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, dan kita bisa menggunakan kedua kenikmatan tersebut untuk belajar agama. Dalam tanda kutip tentunya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, pada hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Jawahirul Kalamiyah, yakni kitab yang membahas tentang akidah atau bahasa kerennya ilmu kalam. Kita sampai pada pertanyaan kaifal i'tiqadu bihayatillahi subhanahu wa ta'ala. Kaifa, bagaimana, al-i'tiqadu, meyakini, bihayatillah, dengan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu yang maha suci, wa ta'ala dan yang maha tinggi. Ada yang tertinggal? Huwa, yaitu an na'takida, an bahwasanya na'takida, kita meyakini, annallaha, bahwasanya Allah ta'ala yang maha tinggi, hayyun, hidup, hayyun, hidup, wa anna, dan bahwasanya hayatahu, kehidupannya, subhanahu yang maha suci, wa ta'ala dan yang maha tinggi, laisat, bukan, kahayatina, seperti kehidupan kita, yaitu bahwasanya kita meyakini Allah hidup, akan tetapi kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan kita sebagai makhluk atau sebagai manusia. Fa inna, maka sesungguhnya, hayatana, kehidupan kita, hayatana, kehidupan kita, biwasa ito, dengan sarana atau dengan sarana-sarana, biwasa ito, dengan sarana-sarana. Fa inna, maka sesungguhnya, hayatuna, kehidupan kita, biwasa ito, dengan menggunakan sarana-sarana atau tergantung dengan sarana-sarana. Ka jaroyanid dam, seperti jaroyani, mengalirnya, ad-dam, darah, atau kalau disambung ka jaroyanid dam, seperti mengalirnya darah atau aliran darah. Wan nafasi, dan nafas, maksudnya menghirup udara, keluar masuk udara. Jadi kita membutuhkan oksigen, maksudnya seperti itu. Dalam diri kita mengalir darah. Seandainya darah dalam diri kita nggak mengalir, itu pertanda kita telah wafat, udah selesai kehidupan. Nah, makanya darah dalam diri kita ini mengalir, senantiasa mengalir, dan kita juga senantiasa bernafas, menghirup udara. Bahkan kurang dari 0,5 detik kita itu menghirup udara. Kehidupan kita ini tergantung oleh oksigen, kan? Oksigen, kalau kita nggak mendapatkan oksigen, contohnya orang yang sesak nafas, kan? Kalau seandainya tanpa alat bantu oksigen, mungkin kehidupan tidak lama lagi, kan? Jika memang ditakdirkan meninggal waktu itu.
Tapi memang orang yang seperti itu sangat butuh dengan oksigen. Termasuk kita ini, seandainya kita hidup tanpa oksigen, ya mati. Seperti ikan hidup tanpa air. Nah, ini artinya kehidupan manusia atau makhluk itu sangat tergantung dengan sarana-sarana, dengan media-media. Salah satunya ini oksigen kalau manusia. Atau dengan mengalirnya darah. Kalau udah berhenti darah kita nggak terpompa dari jantung, ya alamat udah selesai kehidupan. Wahayatullahi subhanahu wa ta'ala, wahayatullah, dan kehidupan Allah subhanahu yang maha suci, wa ta'ala, dan yang maha tinggi, laisat, bukan atau tidak memerlukan, biwasitoti, dengan sarana-sarana, syai'un, apapun, syai'in, apapun. Berbeda dengan kehidupan Allah. Allah itu maha hidup, tapi hidupnya Allah, kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluknya, apalagi manusia. Karena kenapa? Kehidupan manusia membutuhkan sarana-sarana, membutuhkan media-media, sehingga kalau tanpa sarana tersebut, manusia tersebut tidak akan hidup. Berbeda dengan kehidupannya Allah. Kehidupan Allah tidak membutuhkan sarana, tidak membutuhkan media-media. Jadi Allah maha hidup dengan caranya sendiri, dan tidak boleh kita membayangkan apapun terhadap Allah. Ya, Allah itu maha hidup, tapi kita nggak tahu bagaimana hidupnya Allah. Tentu tanpa sarana, tanpa media. Nah, ini yang harus kita yakini ya, maha hidupnya Allah itu. Jadi tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak membutuhkan sarana apapun, sekecil apapun. Wahia qadimatun. Ya, ini kehidupannya Allah itu qadimatun. Qadim, terdahulu, ya. Yang udah kita jelaskan sebelumnya kan sifat qadimnya Allah. Jadi Allah itu udah dahulu. Jadi sebelum ada sesuatu Allah itu udah ada. Nah, jadi kehidupan Allah itu qadimatun, udah dari dulu, sebelum segala sesuatu itu ada. Baqiyatun, kekal, tanpa ada batasnya, tanpa ada temponya, yakni selama-lamanya kehidupannya itu. La yalhaquhal adam, jadi tidak pernah binasa. La yalhaquhal adam, tidak mengalami kebinasaan. Artinya senantiasa hidup. Tidak sama seperti kita. Kalau kehidupan kita ini ada batasnya, apalagi manusia. Kehidupan manusia umur paling panjang mungkin berapa? Kalau di umatnya Nabi Muhammad mungkin 100, jarang sekali kan. Rata-rata umur 60-an udah banyak yang berguguran, udah banyak yang wafat, ya kan? Jadi jatah hidup kita di dunia ini memang terbatas banget. Jadi manusia ini, hidup ini memang ada jatahnya, dibatasi. Karena memang semua yang ada di muka bumi ini terbatas, apapun itu, pasti dibatasi. Makanya jangan heran kalau kalian di asrama ini juga ada batasan-batasannya, ada peraturan. Karena pada dasarnya hidup di dunia ini penuh dengan peraturan dan batasan. Kalau hidup tanpa ada batasan, itu liar nanti. Seperti hidup di hutan belantara. Ya. Makanya kita di dunia itu terikat dengan batasan-batasan, terikat dengan peraturan-peraturan. Maka wajar Rasulullah itu pernah bersabda gini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sijnun, ibarat penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa kok ibarat penjara? Penjara di situ kan banyak sekali peraturan kan? Ibarat kita dikekang, banyak sekali aturan. Kita dijaga, diawasi. Nah, begitulah kehidupan seorang mukmin. Jadi banyak sekali peraturan, tapi peraturan itu sebenarnya untuk kebahagiaan kita sendiri kalau kita mau menjalankan. Sebaliknya, wa jannatul kafir, dunia ini ibarat surga bagi orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir, minta maaf, tidak mengenal batasan-batasan sebagaimana yang kita kenali dan kita yakini, ya kan? Contoh, kayak kita minum minuman. Untuk makan minum ya kita dibatasi nggak? Dibatasi. Dibatasi yang apa? Hanya yang halalan, thayyiban, zatnya itu halal, dan cara mendapatkannya juga
halal baik. Ya, kita dibatasi seperti itu. Itu untuk orang beriman. Minta maaf, di luar orang beriman, ya mungkin hal-hal seperti ini tidak ada istilahnya itu dibakukan aturannya dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak ada mungkin dibatasi dengan aturan-aturan seperti itu. Makanya wajar sebenarnya salah pernyataan bahwa Islam itu terlalu sikit-sikit haram, sikit-sikit nggak boleh, katanya gitu kan. Mungkin kalau kalian nggak mengenal lebih dalam Islam, apalagi nggak mengenal sisi dari fikih, kalian nggak belajar mendalam fikih, mungkin terkesannya sikit-sikit Islam itu haram, sikit-sikit dilarang, ya kan, pasti gitu. Gambaran orang luar melihat kita, sikit-sikit nggak boleh makan barang-barang, misal contoh babi nggak boleh dimakan, yang perempuan yang akhwat nggak boleh lepas jilbab, yang ikhwan nggak boleh pegang-pegang akhwat, sama yang akhwat nggak boleh pegang-pegang perempuan. Yang ikhwan atau yang akhwat sikit-sikit jalan matanya harus dijaga, nggak boleh jelalatan. Nah, kan seolah-olah itu karena yang kita lihat larangan. Makanya sebenarnya larangan dalam Islam itu sikit atau sedikit sekali. Justru banyak lagi keutamaan, kebaikan. Dan yang sedikit itu pun, larangan yang sedikit itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Bahkan untuk kebahagiaan kita hidup di dunia kita dilarang itu. Bayangkan hidup tanpa larangan. Ibarat kita berjalan di jalan raya, tapi di situ tanpa ada rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira gimana? Nggak ada lampu traffic, terus orang bebas mau ngesen kanan belok ke kiri, iya kan? Kira-kira gimana kehidupan di jalanan? Udah pasti banyak sekali yang kecelakaan. Nah, makanya batasan-batasan yang ada dalam Islam itu sebenarnya untuk kebaikan kita hidup di dunia. Makanya husnudzon sama Allah, ya. Nah, ini kembali lagi, manusia butuh sarana untuk hidup, sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan sarana. Itulah kehidupan yang disebut dengan Al-Hayyu, ya, hidup, maha hidup itu. Sampai di sini ada yang ketinggal? Lanjut. La yalhaku wa tahayyuruhu aslan, dan Allah itu nggak berubah. Wa tahayyuru. Jadi Allah itu nggak berubah, sama semua. Jadi Allah itu maha terdahulu, maha kekal, nggak pernah binasa dan nggak pernah berubah. Dari dulu ya sama, Allah seperti itu nanti. Bentuknya apa? Kita nggak boleh. Allah nggak boleh kita gambarkan dengan manusia atau dengan makhluk. Nah, lanjut. Yang berikutnya, kaifal i'tiqadu biwahdaniyatillahi ta'ala. Kaifa, bagaimana, al-i'tiqadu, meyakini, biwahdaniyatillah, dengan keesaan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Bagaimana meyakini dengan keesaan Allah? Nah, jawabannya huwa, yakni anak kita, bahwasanya kita meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala wahidun, satu atau esa, laisa lahu, dia tidak punya, laisa lahu, dia tidak punya, syarikun, sekutu. Sekutu itu kawan-kawan, ya, maksudnya yang menemani, yang mengawani, yang membantu. Wala nadhirun, dan tidak ada yang menyamai wala mumasilun, tidak ada yang menyerupai. Torik. Wala diddun, tidak ada yang menyaingi, maaf, tidak ada lawannya yang melawan.
nggak ada lawannya. Jadi sendiri ya Allah ya. Wala mu'anidun, dan tidak ada yang menyaingi. Jadi Allah itu tunggal, esa sendiri. Allah itu esa sendiri. Jadi yang kita yakini bahwa Allah itu berdiri sendiri, tunggal, esa, nggak ada kawannya, baik seorang bapak atau baik orang tua atau anak. Makanya di surat Al-Ikhlas itu gimana? Lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maaf dari awal. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Jadi Allah itu tidak melahirkan, bukan orang tua. Walam yulad, bukan pula dilahirkan, bukan seorang anak. Jadi tapi Allah itu tunggal, esa. Nah, tidak mempunyai lawan, tidak mempunyai teman, nggak ada yang sama dengan Allah. Itu keyakinan kita terhadap Allah yang Maha Esa. Esanya Allah itu tunggal, ya. Memang benar-benar satu. Karena kalau bayangkan kalau seandainya yang mengatur kehidupan ini ada lebih dari satu, bagaimana? Hah? Coba misal ini naudzubillah min syarri dzalik ya, Maha Suci Allah lah. Seandainya Tuhan itu suami istri. Nah, bayangkan seandainya Tuhan itu suami istri. Kira-kira gimana? Kadang kan suami nggak cocok dengan pendapat istri atau sebaliknya. Lah gimana kalau ketika Tuhan yang satu ingin menciptakan bumi itu bulat, sedangkan yang satunya ingin menciptakan bumi itu kotak. Kan jadi cekcok, nggak ketemu pendapat. Masa Tuhan itu rapat dulu, musyawarah dulu, kan nggak pantas. Makanya itu bukan sifat-sifat daripada Kholik pencipta. Makanya di sini keyakinan kita umat Islam orang beriman bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, satu, mengurusi kita semua. Tidak ada lawannya, tidak ada yang menyaingi, apalagi menandingi Allah. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Dari terjemahannya ada enggak? Yang akhwat silakan kalau ada. Enggak ada. Nah, kita satu lagi kita terjemahkan ya penjelasannya besok. Kaifa bagaimana al-i'tiqadu meyakini bi ilmillah ta'ala, dengan ilmu Allah taala. Huwa yakni anna tagida, bahwasanya kita meyakini annallaha, bahwasanya Allah subhanahu yang maha suci wa ta'ala dan maha tinggi, mausufun, disifati bil ilmi, dengan sifat bi ilmi, mausufun disifati bil ilmi, yakni dengan ilmu, artinya mengetahui. Allah mengetahui. Wa annahu, dan bahwasanya dia, maksudnya Allah, bikulli, dengan segala, syai'in, sesuatu, alimun, mengetahui. Nah, karena waktu udah menunjukkan pukul 4, sementara kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, berkah untuk kehidupan kita. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.